Hai, mari bahas kasus kriminal Tanah Karo. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sedang viral yang terjadi pada hari Minggu 25 Agustus 2025 di Pajak Buah Brastagi, di mana korban pada kasus ini adalah seorang tiktokers dengan 16.000 pengikut yang tewas dibunuh sesaat setelah selesai live di TikTok. Loko Biring, sebuah akun TikTok dengan 16.000 pengikut, di mana di sini akun ini merupakan milik Abrina Biring atau Lina Boru Simanjuntak. Akun ini kerap digunakan Lina sebagai akun untuk live TikTok untuk menyalurkan hobinya seperti menyanyi, berkonten, dan lain-lain. Namun naas, pada Minggu malam sebelum selesai atau mungkin setelah selesai live TikTok, Lina mengalami kejadian naas yang merenggut nyawanya tepat pukul 11 malam, di mana Lina saat itu sedang berjualan di Pajak Buah Brastagi. Kejadian ini pertama kali ditemukan oleh pacar korban, di mana pacar korban ini tadinya mau menjemput Lina ke kios tadi untuk pulang. Tapi pada saat dia sampai di kios itu, dia melihat Lina sudah dalam keadaan kaku dengan posisi tengkurap. Dia panik, dia langsung menghubungi Polsek Brastagi yang gak jauh lokasinya dari TKP. Polisi langsung menuju lokasi kejadian dan melakukan olah TKP pertama. Jenazah Lina lalu langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkari Medan untuk dilakukan otopsi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, si pacarnya tadi kan, kita sebut aja si abang ini tadi juga diperiksa sama pihak kepolisian sampai ke rumahnya. Jadi dilakukan penyidikan di dalam rumahnya itu. Sempat hampir jadi pelaku ini pacarnya korban ini tadi, karena di dalam rumahnya itu terdapat bercak darah. Ternyata setelah ditelusuri, bercak darah itu berasal dari darah anjing yang sebelumnya mereka jagal. Mungkin siangnya itu mereka jagal dan mungkin darahnya itu nggak dibersihkan, jadi ada sisa bercak di dalam rumahnya itu. Jadi dugaan ini terbantahkan karena itu tadi darah anjing ya teman-teman. Nah, akhirnya berlanjut kasus ini untuk pemeriksaan lebih lanjutnya lagi untuk mencari siapa sih tersangka yang tega melakukan perbuatan keji ini kepada Lina. Sempat banyak muncul praduga dari kasus ini, di mana pada saat kejadian tidak dijelaskan motif dari pembunuhan ini apa. Jadi banyak netizen yang berkomentar seperti apa ini ulah dari pacarnya yang lain atau mungkin ini ada masalah hutang piutang. Tapi sebelumnya kita bahas dulu kondisi lingkungan di sekitar TKP. Kenapa tempat itu sepi pada saat Lina berteriak minta tolong? Oke. Ada yang menyebutkan kalau lokasi tersebut sangat ramai dan sepertinya agak mustahil ya kalau mau melakukan kejahatan menghilangkan nyawa orang, kecuali mungkin alasan-alasan yang disebut-sebutkan netizen tadi seperti hubungannya dengan pacar kedua atau hutang piutang. Tapi dari sini kita bahas dulu secara rinci lokasi kejadian. Memang Pajak Buah Brastagi itu ramai. Di situ tempat berkumpulnya semua pedagang, dari tukang kuda, pedagang keliling, bahkan ada yang menetap di kios-kios itu. Kios-kios di situ juga ukurannya tidak terlalu besar ya teman-teman. Itu 4x4 atau 4x8 rata-ratanya. Jadi di situ juga tidak difasilitasi kamar mandi di tiap kios-kiosnya. Jadi pada saat jamnya pulang, mereka pasti pulang gitu. Jadi mereka tidak mungkin tinggal di dalam kios yang sekecil itu tanpa fasilitas kamar mandi. Apalagi ditambah kamar mandi umum itu tutup sekitar jam 8 atau paling mentok itu jam 9 malam udah dikunci. Jadi kayak kalau tinggal di kios itu mau buang air kecil atau buang air besar itu kemana gitu ya kan. Jadi para pedagang itu pulang ke rumah masing-masing. Jadi selain barang dagangannya tidak ada yang tersisa di kios mereka. Jadi itu sangat menyulitkan untuk ditinggali. Itu juga jadi salah satu alasan kenapa Pajak Buah Brastagi itu sepi pada malam hari gitu. Jadi cuman yang terlihat itu orang-orang yang melintas lalu lalang aja gitu. Di Pajak Brastagi itu juga komplek tempat sekolah, kantor, tempat orang berjualan. Memang tidak ada permukiman masyarakat ya teman-teman. Jadi itu bukan padat penduduk, rumah padat penduduk, itu tempat mereka berjualan. Ditambah lagi kios-kios ini tadi tuh kalau lagi udah jam 9 jam 10 malam itu kan udah nggak ada tamu ya. Jadi kayak mau nunggu apa lagi di situ gitu loh. Sementara kamar mandi umum tutup, kalau mau ngapa-ngapain susah. Jadi ya mereka pulang lah gitu. Nah, menurut keterangan dari teman-teman sesama pedagang di situ, nah korban ini setiap liburnya, ini kan hari Minggu nih kejadiannya itu. Nah, setiap di musim libur dia ini selalu pulang lebih lama. Ya mungkin alasannya dia salah satunya nunggu pelanggan yang mungkin masih memungkinkan untuk datang,
orang. Yang kedua, dia sedang live TikTok. Jadi kayak menghabiskan waktu sambil live TikTok di akun Loko Biring milik si korban ini tadi gitu. Naas tak dapat ditolak. Pada Minggu malam, itu merupakan live terakhir Lina di akun sosial miliknya, dimana pada malam ini dia bertemu dengan WS atau kita sebut aja namanya Wiro Sableng, pria asal Kabupaten Samosir yang datang ke tempatnya untuk melancarkan aksi kriminalnya. Oke, gimana kronologis yang sebenarnya? Mari kita bahas. Si Wiro Sableng ini tadi mendatangi Pajak Buah Brastagi. Tujuannya sangat jelas, dia ingin membongkar kios yang ada di Pajak Buah Brastagi. Tapi agak gila ya, masih jam segitu, sekitaran masih jam berapa ya? Kalau dia datang kejadiannya jam 11 berarti masih di bawah jam segitu dia datang. Tujuannya nekat untuk membongkar kios yang ada di Pajak Buah Brastagi. Tapi pada saat dia datang, dia masih melihat ada salah satu kios yang masih buka. Jadi dia mendatangi kios tersebut ya teman-teman, bukan untuk menagih hutang atau sebagai pacar dari si korban ini tadi, melainkan dia datang untuk berpura-pura membeli sepatu atau sendal di kios ini tadi. Jadi dia datang, dia membeli, dia bertanya kepada si korban, dan pada saat itu dia sedang mencoba sebuah sepatu atau sendal mungkin ya, dia membungkuk. Saat itulah si Lina melihat di pinggang pelaku ini atau si WSS ini tadi, si Wiro Sableng ini tadi, ada sebuah sajam. Nah, otomatis si Lina berteriak lah ya, dia ngomong, kau mau merampok ya? Kau mau mencuri ya? Gitu. Nah, kaget lah ya. Jadi si Wiro Sableng ini tadi panik dan akhirnya mereka terlibat cekcok yang mungkin memang nggak bisa dihindari sama dia. Si Wiro Sableng ini tadi mungkin dia masuk karena kan korban sepertinya ada di bagian tengah kiosnya ya. Dia masuk ke situ dan menghujamkan si korban ini tadi sampai 9 tusukan. Jadi si Lina tadi ini melakukan perlawanan tapi tidak ada artinya. Jadi seperti perlawannya itu nihil. Lina menghembuskan nafas terakhir di kios itu. Si Wiro Sableng ini tadi keluar dari kios itu dengan membawa keranjang plastik berisi uang, handphone, dan aksesoris yang ternyata itu adalah sebuah aksesoris shopping. Ya, apes lah ya. Dia pikir mungkin itu emas, ternyata itu pada saat dia jual itu adalah perhiasan shopping. Dalam waktu 3x24 jam, Polsek Brastagi berhasil meringkus pelaku. Sempat bertanya-tanya ya, ini sebenarnya motifnya apa? Kenapa bisa mencuri di jam segitu? Ibaratnya kayak orang tuh masih belum lalang gitu ya. Nah, ternyata setelah ditelusuri sama pihak kepolisian, ternyata si WS ini tadi atau si Wiro Sableng ini tadi udah 1 minggu nggak kerja teman-teman. Jadi dalam 1 minggu ini mungkin dia gabut. Jadi dia juga tinggalnya sama temannya menumpang hidup. Dan dia mungkin nggak tahu mau ngapain ini teman-teman, dalam kondisi yang secara ekonomi dia udah nggak stabil karena dia nggak kerja, istri juga dalam keadaan hamil teman-teman. Istrinya tuh udah dikirim dia ke kampung karena dia nggak punya uang, dan bulan depan itu adalah tanggal yang direncanakan untuk lahiran. Jadi mungkin dia butuh biaya untuk si istrinya ini tadi kan teman-teman, ditambah lagi dia punya 2 anak lainnya gitu. Dan ini yang membuat si Wiro Sableng ini tadi nekat mau melakukan aksinya di Pajak Buah Brastagi. Tujuan awalnya itu sebenarnya cuma untuk membongkar kios, namun pada saat dia datang ke TKP dia melihat masih ada salah satu kios yang buka. Nah, disitulah mungkin muncul niat lain di pikirannya. Jadi dia mendatangi, akhirnya dia merampok di situ. Dari keterangan temannya si Wiro Sableng ini, temannya ini tempat dia tinggal di rumahnya ya, dia menumpang di rumah temannya ini tadi. Temannya ini menjelaskan kepada pihak polisian bahwasanya setiap kali dia menerima telepon dari kampungnya yang ada di Samosir sana, si Wiro Sableng ini suntuk, uring-uringan, gelisah ya, mungkin namanya istrinya lagi hamil ya, butuh biaya. Ini yang membuat dia mungkin nekat melakukan aksi ini gitu. Tapi sangat disayangkan, perbuatannya ini sangat tidak dibenarkan ya teman-teman. Padahal masih banyak loh pekerjaan lain yang bisa dikerjakannya tanpa harus menghilangkan nyawa orang lain atau merugikan orang lain dalam situasi ini. Setelah pelaku ditangkap, teman-teman tahu, keluarga dari pelaku itu seperti istri dan anak-anak itu datang ke Polsek Brastagi untuk menjumpai pelaku. Kasihan ya, karena kondisinya lagi hamil, dia membawa 2 anaknya, melihat suaminya dikurung karena menghilangkan nyawa orang lain. Dan yang paling miris itu sempat terjadi kericuhan di Polsek pada saat si pelaku ditemukan. Babi! Anjing! Oh, goceng! Oh, jangan kamu. Masa? Sakau! Beta.
이거 왜 막? 그치 얘들요? Ya wajar keluarga korban tidak terima dengan perbuatan si pelaku ini tadi. Tidak ada yang dibenarkan dalam sebuah tindakan kriminal meskipun kita sedang dalam keadaan lapar. Oke teman-teman, terancam hukuman 20 tahun penjara atas perbuatan keji yang dia lakukan di pajak buah Brastagi. Dan ini cukup jadi pelajaran sama kita, sekeras apapun hidup dan dalam keadaan selapar apapun, jangan sampai merugikan orang lain, apalagi menghilangkan nyawa orang lain. Saya masih Managa pamit undur diri, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam toleransi.